Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to learn English lesson 3 about family activities. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris dengan topik family activities atau ya betul, aktivitas keluarga. English is easy to learn and fun. Jadi, solih dan solihah, bahasa Inggris itu mudah dan menyenangkan. Mari belajar! Before we start our lesson today, we have to pray first. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Let's pray. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan 3 atau lesson 3, kita ulas dulu yang minggu sebelumnya. Last week we learned about this is family tree. Last week we learned about family tree. Minggu lalu kita belajar tentang family tree. Nah, di sini ada bagan mulai dari Mr. Dahlan dan Mrs. Zakia sampai dengan Dana, Dani, dan Ahmad. Ya, betul. Mr. Dahlan dan Mrs. Zakia adalah benar grandparents-nya. Sedangkan Dana, Dani, dan Ahmad adalah betul, grandchild. Nah, mari kita simak. Pembahasan minggu lalu masih di sana ya. Mr. Dahlan is Mrs. Zakia's husband. Yang artinya Bapak Dahlan adalah suaminya Ibu Zakiah. Nah, kemudian Mrs. Zakiah is Mr. Dahlan's wife. Ibu Zakiah adalah istrinya Bapak Dahlan. Ini adalah contoh kalimat yang bisa kita buat dari bagan sebelumnya. Nah, jadi Bapak Dahlan yang ada di atas sendiri tadi, bagannya, adalah suaminya dari yang sejajar di sebelahnya. Siapa itu? Ibu Zakiah. Jadi yang tadi Ustazah bilang grandparents. Nah, untuk kalimat pertamanya bisa dibuat dengan Mr. Dahlan is Mrs. Zakia's husband. Oke, lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, lesson 3. Kepemilikan atau possessive form. Once again, repeat after me. Possessive form. Good. Here are the example of sentence. Number 1, Mr. Dahlan is Mrs. Zakia's husband. Bapak Dahlan adalah suaminya Ibu Zakiah. Look at the red word. Lihat pada kata berwarna merah. Mrs. Zakiah. Nah, di sini ada koma atas atau apostrof plus S. Koma atas dan S. Yang menunjukkan apa kemarin? Iya, betul. Kepemilikan. Jadi diartikan miliknya. Seperti ini. Lihat baris kedua. Bapak Dahlan adalah suaminya Ibu Zakiah. Nah, seperti itu. Jadi, koma atas di belakang kata Mrs. Zakiah berarti menyatakan kepemilikan. Kepemilikan dari kata benda setelahnya. Kata benda setelah Mrs. Zakiah, S. Ya, kata bendanya adalah husband. Berarti kepemilikannya tentang husbandnya atau suaminya. Dengan arti Bapak Dahlan adalah suaminya Ibu Zakiah. Seperti itu. Do you get it? Sudah paham anak-anak?
Possessive form. There are two kinds of possessive form. Ada dua macam possessive form. The first is possessive pronoun and the second is possessive adjectives. Ya, jadi yang pertama, jadi possessive form itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, possessive pronoun dan yang kedua, possessive, betul, adjectives. Nah, kita simak tabel berikut ini. Di sini ada di sebelah kiri sendiri ada personal pronouns, kemudian di tengah ada possessive adjective, dan yang ketiga ada possessive pronouns. Nah, personal pronouns di sini kita lihat di sebelah kiri, biasanya yang sering dijadikan subjek. Nah, apakah selalu personal pronoun ini, Bu, yang dijadikan subjek? Tidak. Nah, itu bisa diganti dengan banyak hal. Kita lihat personal pronoun di sini, dia bisa berubah menjadi possessive adjective dari I menjadi my. Ya, kemudian possessive pronounnya menjadi mine. Nah, ini kita lihat di sini ya. I becomes my. Atau I become mine. Jika itu possessive pronoun. Nah, di sini Ustazah punya satu contoh kalimat. Buku saya, jika dijabarkan menjadi buku milik saya. Nah, milik merupakan, iya betul, bentuk dari kepemilikan, kata milik ini ya. Namun, tidak ditulis. Hanya cukup dengan kata-kata buku saya. Nah, karena penjabarannya adalah buku milik saya, maka ini merupakan kalimat, iya betul, kalimat kepemilikan. Nah, jika kata buku, kalimat buku saya dirubah ke dalam bahasa Inggris menjadi bagaimana? Yang pertama, I book. Kemudian, my book. Yang mana yang benar? Ya, betul. Yang benar adalah my book. Kenapa bukan I book, Ustazah? Mari kita simak. Kalau diartikan satu persatu, ini akan menjadi I book. Tapi kembali kita lihat tadi, bahwa kita tahu ini adalah kalimat kepemilikan. Nah, buku ini milik saya. Jadi, cara merubahnya ke dalam bahasa Inggris menjadi my book. Kenapa my book, Ustazah? Nah, karena kita lihat my di sini, ya, kemudian book. Ini termasuk kepemilikan bentuk yang mana? Nah, oh iya, bentuk yang possessive adjective. Adjective. Jadi, di sini, my berada di depan kata book. Book merupakan kata benda. Dan my merupakan apa? Possessive adjective yang fungsinya menerangkan kata di belakangnya. Menerangkan kepemilikan benda yang ada di belakangnya. My book. Buku saya. Jadi my menerangkan kepemilikan dari benda di belakangnya. Ya, betul. Yang kedua, possessive pronoun. Contoh kalimatnya adalah Mr. Dahlan is Mrs. Zakia's husband. Bapak Dahlan adalah suaminya Ibu Zakiah. Nah, ini adalah contoh kalimat yang kita lihat pertama ya, dari minggu lalu dan tadi Ustazah jelaskan sekilas. Kemudian menjadi Mr. Dahlan is her husband. Apa perbandingannya? Nah, coba lihat kalimat yang pertama merupakan possessive form ya. Yang pertama merupakan bentuk kepemilikan secara umum. Ya, kemudian kita sederhanakan. Nah, coba lihat kalimatnya lebih panjang yang pertama atau yang kedua?
Iya betul, lebih panjang yang pertama, maka kita bisa membuatnya lebih sederhana. Bagaimana caranya Ustazah? Mari kita lihat. Nah, bentuk yang kedua ini merupakan possessive pronoun. Coba kita jabarkan ya. Mr. Dahlan is her husband. Nah, her di sini merupakan ganti ya dari Mrs. Zakias. Mr. Dahlan is Mrs. Zakias' husband. Bapak Dahlan adalah suaminya Ibu Zakiyah. Yang bisa diganti adalah Mrs. Zakiyahnya. Bagaimana caranya Ustazah? Mrs. Zakiyah ini laki-laki atau perempuan? Iya betul, perempuan. Nah, jika perempuan maka kita bisa menggantinya dengan possessive pronoun ya, yang berwarna merah adalah possessive pronoun. Jadi Mrs. Zakiyah kan perempuan, maka kita bisa merubahnya menjadi possessive pronoun yaitu her. Good job. So, the sentence become Mr. Dahlan is her husband. Ya, itu adalah bentuk dari possessive pronoun yang komplit menjadi lebih sederhana. Kemudian kita akan membahas family activities. Ya, betul. Kita akan belajar tentang aktivitas-aktivitas keluarga. Coba kita lihat contohnya. Nah, di sini ada keluarga ya. Ada ayah, ibu, dan 2 anaknya. Bagaimana kalimatnya? Dana and her family is reading an Al-Quran. The second example, my brother is going to school. The third, Dana is praying duha. Ya, jadi anak-anak solih dan solihah di rumah, jangan lupa setelah subuh, kemudian beberapa jam kemudian, sholat duha ya. The next, ini ada gambar dapur, kemudian ada seorang ibu. Kalimatnya adalah, my mother is cooking in the kitchen. Listen and repeat after me. Dengarkan dan ikuti setelah Ustazah ya. Number 1. Dana and her family is reading an Al-Quran. Number 2. My brother is going to school. Number 3. Dana is praying duha. Number 4. My mother is cooking in the kitchen. Nah, mudah bukan? Task atau tugas. Kita simak apa tugasnya ya. Nah, perhatikan kotak berwarna kuning. Yang pertama, bacalah teks di atas, nomor 1 sampai dengan 4. Nah, kemudian rekamlah. Boleh dalam bentuk recorder ataupun voice note. Kemudian, kirimlah kepada wali kelas masing-masing. Jadi, soli dan solihah di rumah bisa dengarkan contoh membaca nomor 1 sampai dengan nomor 4 sebelumnya ya, Ustazah sudah jelaskan sebelum ini. Nah, kemudian rekam dan kirimkan kepada wali kelas masing-masing. Nah, ini adalah akhir dari pelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari kali ini bermanfaat dan berkah. Ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sampai jumpa minggu depan.
Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.